sebelum republik ini lahir, di tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan yang menjadi saksi awal peradaban di Nusantara. Inilah Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Sebagian orang mengenalnya dengan nama Kerajaan Kutai Martadipura. Ada juga yang mencatat sebagai Kerajaan Kutai Ing Martadipura. Bahkan sering juga disebut Kerajaan Kutai Mulawarman. Banyaknya nama yang melekat padanya bukanlah tanpa sebab. Tiap sebutan lahir dari catatan sejarah dan kejayaan berbeda-beda yang menekankan wilayahnya. Ada pula yang mengingatkan pada Raja Agung yang memimpin. Pada abad keempat Masehi, seorang kepala suku bernama Kudungga memimpin sebuah komunitas yang makmur. Namun, tonggak berdirinya sebuah kerajaan baru benar-benar dimulai oleh putranya Aswawarman. Dialah yang pertama kali memperkenalkan ajaran Hindu. Dikenal sebagai Wangsakerta atau pendiri dinasti, dia membawa Kutai ke era yang berbeda. Di bawah kepemimpinan Aswawarman, Kutai tumbuh menjadi kerajaan yang terorganisasi. Berlanjut ke tangan putranya Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Nama Mulawarman bersinar terang dalam catatan sejarah. Dari prasasti Yupa, sebuah tugu batu yang dibuat untuk memperingati upacara dan persembahan, kita diberitahu bahwa Mulawarman adalah raja yang dermawan. Dengan kemurahan hati raja, semoga Kutai berjaya, sejahtera, dan kekal. Kerajaan Kutai dapat dilihat dari berbagai sisi kehidupannya. Secara ekonomi, selain mengandalkan hasil bumi dan emas, Sungai Mahakam menjadi nadi ekonomi Kutai. Sungai ini menjadi jalur perdagangan vital, tempat keluar masuknya kapal-kapal dagang yang membawa hasil hutan seperti damar, rotan, kayu, hingga rempah-rempah. Sungai Mahakam yang luas dan dalam membuat Kutai mudah terhubung dengan dunia luar. Tidak hanya dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, tetapi juga dengan pedagang dari India yang membawa ajaran Hindu serta barang-barang berharga. Sungai inilah yang menjadikan Kutai makmur dan kaya. Secara sosial, masyarakatnya mampu menguasai bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa. Hal ini menandakan bahwa mereka termasuk golongan terdidik, yaitu golongan Brahmana dan Ksatria. Kehidupan masyarakat Kutai pun teratur dalam lapisan sosial yang jelas. Di puncak ada keluarga kerajaan dan golongan Ksatria yang menjaga kekuasaan. Di bawahnya, para Brahmana berperan sebagai pemuka agama sekaligus penasihat raja. Sementara rakyat biasa mengelola pertanian, perdagangan, dan perikanan. Keteraturan ini membuat kerajaan mampu berdiri tegak dan menjalankan pemerintahan dengan stabil. Dalam hal politik, Kutai menganut sistem monarki turun-temurun. Kudungga menjadi raja pertama, lalu digantikan oleh Aswawarman hingga Mulawarman. Dari sinilah lahir garis kekuasaan yang jelas. Tahta diwariskan kepada keturunan raja. Sistem ini membuat Kutai stabil karena kepemimpinan tidak diperebutkan secara terbuka, melainkan diwariskan sesuai garis keturunan. Kutai menjadi contoh bahwa sebuah komunitas bisa berkembang dari sekedar kelompok suku menjadi kerajaan dengan sistem pemerintahan, hukum, dan tradisi yang rapi. Namun sebesar apapun kerajaan, waktu tetap yang menentukan. Kutai pun akhirnya meredup tertelan zaman, berganti dengan kerajaan-kerajaan lain yang lahir di bumi Nusantara. Meski begitu, nama Kutai tetap abadi, terukir dalam prasasti, dalam ingatan bangsa, dan dalam pelajaran sejarah kita hari ini. Dari Kudungga kita belajar tentang keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Dari Aswawarman,
kita bicara tentang pentingnya mewariskan dan meneruskan kekuatan. Dari Mula Warman, kita belajar tentang kedermawanan dan kepemimpinan bijaksana. Nilai-nilai tersebut tidak berhenti di masa lalu, tetapi hidup dan bisa kita terapkan di masa kini. Sejarah bukan sekedar catatan tua di atas batu, melainkan cermin untuk menapaki masa depan.